Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1029 Keberuntungan Ludio. Itu tidak masalah lagi karena hakim dengan jelas mendengar kata-kata Ludio. Pemenang, Ryan Lark dari Sekte Lukimira. Ludio kemudian jatuh tersungkur saat dia menghela nafas lega, bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya berakhir. Ryan merasa ingin menangis setelah mendengar itu. Jangan bertingkah seolah-olah akulah yang membidik adik laki-lakimu di sana. Namun, dia dengan cepat mengesampingkan pemikiran itu ketika dia bertanya kepada Roan melalui koneksi jiwa mereka, apakah kamu melihat semua itu? Mungkinkah seseorang benar-benar seberuntung ini, atau menurut Anda dia melakukan semua itu dengan sengaja? Roan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Jelas, dia juga melihatnya. Saya ragu itu sengaja. Namun, rangkaian peristiwa itu, entah bagaimana, aku merasa itu terkait dengan fakta bahwa Ludio telah sampai sejauh ini. Ryan mengangguk, menjawab, dari yang aku tahu, dia sejauh ini karena sebagian besar lawannya yang lebih kuat darinya sudah terluka parah. Mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan akhirnya kalah. Roan juga menambahkan, faktanya, hal yang sama seharusnya terjadi pada Anda. Apakah Anda lupa bagaimana kondisi Anda dan Luval di akhir pertarungan? Tanpa gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan Anda, apakah menurut Anda akan siap untuk melawan Ludio? Ryan langsung menggelengkan kepalanya. Saya akan langsung menyerah pertarungan ini jika itu masalahnya. Saat pertarunganku melawan Luval selesai, aku hampir tidak bisa bergerak, apalagi melawan orang lain. Tepat, Roan setuju dengan Ryan sebelum bertanya, Saudari Orb, apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? Oh, jadi kamu akhirnya ingat bahwa aku ada, ya. Mengapa kalian berdua tidak bisa berbicara lebih banyak denganku? Mulut Roan berkedut sebagai tanggapan. Hentikan drama sialan itu. Beritahu kami, apakah ada sesuatu yang berbeda tentang Ludio? Sai, anak yang tidak pengertian. Baiklah, saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Ludio, seperti yang Anda lihat, adalah bagian dari ras lain, ras Yote. Tentu saja, mereka adalah ras humanoid lain yang dapat bereproduksi karena sebagian besar ras humanoid adalah turunan dari manusia, atau mungkin sebaliknya. Apakah maksudmu keberuntungannya terkait dengan rasnya? Tanya Ryan. Kurang lebih. Di alam dewa, ada banyak ras yang telah berevolusi untuk menjadi ahli dalam sesuatu yang spesifik. Tentu, tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa bahkan keberuntungan adalah bagian dari evolusi ini. Kalian berdua menggunakan sistem yang memberi makan pada perubahan takdir, jadi kamu harus tahu bahwa itu sangat mungkin. Ryan dan Roan mengangguk setelah mendengar itu. Mereka mungkin tidak percaya pada takdir di masa lalu, tetapi mereka akan menyangkal kenyataan jika mereka mengatakannya sekarang. Namun, Sister Orb berhenti sejenak saat dia memikirkan pertarungan Ryan dan semua rintangan lain yang harus dilalui Ludio untuk mencapai babak semi-final ini. Lomba Yote Ludio seharusnya tidak menantang surga ini. Bisa dibilang ras yang memiliki ikatan dengan keberuntungan sedang memanipulasi takdir itu sendiri. Takdir, seperti yang Anda tahu, bukanlah sesuatu yang mudah digunakan. Pikirkan saja seberapa keras Anda harus bekerja dan seberapa besar perubahan yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan poin takdir. Selain itu, Anda memiliki sistem permata jiwa untuk membantu Anda. Artinya, Ludio adalah pengecualian di antara para Yote, kata Roan. Yah, dia sendiri mungkin hanya beruntung, dan itu ditambahkan pada keberuntungan yang diberikan rasnya kepadanya, sampai tingkat yang sangat tinggi. Meskipun demikian, saya akan merekomendasikan Anda untuk menjalin hubungan dengannya. Siapa tahu, mungkin ada gunanya untukmu nanti. Dasi, Ryan bertanya dengan senyum pahit. Dia pikir saya hampir memotongnya. Saya tidak berpikir dia ingin memiliki hubungan dengan saya. Hahaha, itu benar. Yah, lupakan saja kalau begitu. Roan kemudian menggelengkan kepalanya sebelum memberi tahu Ryan. Yah, kalau begitu sepertinya kamu memenangkan pertempuran berikutnya dan gelar juga. Ryan tercengang. Mengapa? Roan kemudian melihat formasi ilusi yang menunjukkan pertempuran semi-final lainnya. Keberuntungan Ludio membuat lawan berikutnya terluka parah sebelum dia maju, kan? Itu seharusnya menjadi kasus Anda juga tanpa keterampilan pemulihan instan Anda. Meski begitu, lawan Ludio berikutnya setelah menang melawanmu seharusnya
Ryan segera berlari keluar arena dan pergi melihat pertarungan dua semifinalis lainnya. Asteris dentang, 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 asteris. Asteris bang, 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 asteris. Asteris desir, 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 asteris. Benar saja, Rowan benar. Lawan Ryan selanjutnya akan keluar dari pertarungan ini. Namun, kedua petarung berusaha sekuat tenaga, dan keduanya terluka cukup parah. Namun demikian, mereka terus memberikan segalanya, hanya memperburuk situasi mereka. Pertarungan mereka berlanjut selama beberapa menit sampai mereka akhirnya memberikan serangan dahsyat satu sama lain pada saat yang bersamaan. Asteris buk, asteris. Kedua pesaing jatuh ke tanah, benar-benar tidak sadarkan diri. Ini bukanlah sesuatu yang baru dalam kompetisi pertarungan pertama ini, jadi juri mengumumkannya begitu saja. Kedua kontestan keluar dari pertempuran. Keduanya tidak akan maju. Asteris wow, asteris. Beberapa saat kemudian, Ravio, penatua yang bertanggung jawab atas kompetisi ini, mengumumkan, Ryan Lark dari Sekte Lukimira memenangkan kompetisi fisik 1 lawan 1. Mau tak mau Ryan melihat ke belakang ke arah Ludio, yang juga datang untuk menonton pertempuran. Bagi Ludio, yang kalah dalam pertarungan ini akan menjadi lawannya untuk tempat ketiga, atau begitulah seharusnya. Namun, karena tidak akan ada yang melawan Ryan di final, mereka bertiga harus memutuskan siapa yang akan menjadi yang kedua. Jelas, Ludio langsung mendapat tempat kedua karena tidak satu pun dari lawannya yang mungkin dalam kondisi apapun untuk bertarung sama sekali. Ludio jelas terkejut melihat itu, dan dia tidak bisa tidak merayakan hadiah 1000 batu surgawi yang akan dia dapatkan untuk tempat kedua. Tentu saja, perhatian utama tertuju pada Ryan, karena si kembar mendapat Divine Vein lainnya. Hanya saja perhatian Ryan tidak tertuju pada hasil pertempuran ini. Sebaliknya, apa itu? Itu samar, tetapi Ryan yakin dia bisa melihat sesuatu melayang di sekitar Ludio. Hanya saja sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Sebuah peri. Bab 1030 Peri dan Roh. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak bisa melihat apa-apa. Rowan sedang menonton formasi ilusi dan setuju dengan Sister Orb, memberitahu Ryan, aku juga tidak bisa melihat apa-apa. Hanya aku yang bisa melihat benda itu. Ryan kemudian segera membagikan ingatannya tentang apa yang dia lihat melalui koneksi jiwa sehingga Rowan dan Sister Orb dapat melihat apa yang dia bisa. Baru saat itulah Sister Orb dan Rowan mengerti apa yang dibicarakan Ryan. Ini, Rowan terkejut melihat itu. Itu memang terlihat seperti peri, atau, untuk lebih spesifik, kisah tentang peri dari bumimu di belahan lain alam semesta. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Tepat. Oh, jadi itulah yang Anda bicarakan. Tidak heran keberuntungan Ludio sangat tinggi. Bukan hanya dia bagian dari ras Yote, tapi dia juga mendapat restu dari Ratu Peri. Suster Orb mau tidak mau berkata. Tetap saja, aku terkejut Ryan bisa melihatnya sama sekali. Ratu Peri. Ryan dan Rowan memiliki ekspresi bingung di wajah mereka setelah mendengar itu. Kesampingkan fakta bahwa kamu benar-benar menyebutnya peri, apakah itu ras humanoid lain? Tidak, mereka akan menjadi bagian dari jenis keberadaan ketiga, roh. Jadi, kita memiliki ras humanoid, ras binatang iblis, dan akhirnya, ras roh. Peri adalah bagian dari yang ketiga. Begitu, Ryan mengerti. Tunggu, bukankah itu berarti Rowan adalah bagian dari ras ketiga di belahan lain alam semesta? Bagaimanapun, dia adalah roh kematian. Ya, pada dasarnya begitu. Hanya saja terlalu sulit untuk menemukan roh. Misalnya, sebelum Anda meninggal, Anda belum pernah melihat roh kematian, kan? Mereka seharusnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Bahkan pemindaian Divine Sense dan Soul Power tidak berguna untuk melawan mereka. Rowan setuju dengan Sister Orb. Benar, kecuali saya ingin menunjukkan wujud saya sendiri, tidak ada yang bisa melihat saya. Yah, muncul di depan orang yang masih hidup adalah melanggar aturan dan memiliki implikasi yang besar, jadi roh kematian tidak pernah melakukan itu. Tentu saja, Rowan hanya tahu tentang roh kematian, tidak ada yang lain. Namun, saya tidak tahu bahwa ada ras roh lainnya. Anda menyebutkan, Fairy Queen. Itu berarti tidak hanya ada satu, kan? Tepat, peri juga memiliki wilayahnya sendiri, dan pemilik wilayah tersebut adalah Ratu Peri. Mereka memiliki keterikatan yang lebih kuat pada takdir daripada Yotes.
Ketika Anda menggabungkan keduanya, masuk akal mengapa Ludio sampai sejauh ini. Sister Orb kemudian bertanya kepada Ryan, tetap saja, bagaimana Anda bisa melihat yang itu? Ryan merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum berkata, saya pikir itu karena elemen cahaya. Bukannya aku bisa melihat peri itu sendiri, tapi elemen cahaya yang berubah sesuai dengan kehadirannya saat dia bergerak. Itu sebabnya sangat redup. Sister Orb harus mengakui bahwa itu masuk akal. Yah, yang bisa saya katakan adalah bahwa Ludio pasti sangat beruntung. Roh bukanlah ras yang sangat mudah didekati. Anda mungkin berjalan di dalam seluruh kerajaan mereka dan bahkan tidak menyadarinya karena kemampuan alami mereka. Apakah itu hal yang baik? Ryan bertanya, sekarang mengerti apa yang dilihatnya. Siapa tahu, Anda dapat mencoba berbicara dengan peri itu setelah Ludio nanti. Mungkin ada gunanya bisa melihatnya. Rowan kemudian menanyakan hal lain. Bagaimana dengan ras binatang humanoid dan iblis? Apakah mereka memiliki metode untuk melihat peri jika perlu? Atau mungkinkah peri hanya bisa dilihat jika mereka menginginkannya? Tentu saja, ada. Hanya saja Anda perlu mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk melakukannya sendiri. Jika tidak, Anda akan memerlukan beberapa harta deteksi yang sangat mahal. Hanya agar Anda dapat memiliki ide, harta seperti itu bernilai lebih dari semua vena surgawi yang dihargai dalam pertemuan ini bersama-sama. Ryan dan Rowan mengangguk setelah itu. Tidak heran peri itu menempel pada Ludio tanpa peduli. Sepertinya tidak ada yang bisa mendeteksinya. Bagaimanapun, hanya itu saja. Anda bisa melihat peri itu, jadi apa? Anda dapat melihat semua orang di sini, jadi tidak ada yang benar-benar istimewa. Lagi pula, peri bisa membuat diri mereka terlihat jika mereka mau. Rowan merenungkannya sedikit sebelum bertanya, apakah peri kuat? Bagaimana aku bisa mengatakannya, mereka kuat tapi tidak pada saat yang sama. Melihat ekspresi bingung Ryan dan Rowan, Sister Orb terus menjelaskan. Mereka memiliki keuntungan besar di mana tidak ada yang bisa melihat mereka tanpa harta yang layak, kan? Apakah Anda pikir itu kemampuan yang lemah? Rowan segera mengerti setelah itu. Begitu, jika mereka memutuskan untuk menyingkirkan pembudidaya tingkat rendah dan binatang iblis, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi karena kamu bilang mereka juga tidak kuat, Rowan merenungkan suatu alasan. Mungkinkah peri itu langka? Bingo. Sister Orb senang Rowan menangkap intinya begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari roh kematian. Peri tidak bereproduksi. Sebaliknya, mereka lahir dari energi dunia. Seperti itulah kondisi yang diperlukan agar yang baru muncul. Anda dapat menganggapnya sebagai tingkat kelahiran mereka serendah danau aliran surgawi yang muncul. Ryan dan Rowan mengangguk mengerti. Itu masuk akal. Mereka memiliki keuntungan besar ini tetapi terlalu jauh dari jumlah yang diperlukan untuk menyebabkan keributan. Ya, kebanyakan ras roh serupa. Ras binatang iblis dan humanoid sering menahan diri untuk tidak menimbulkan masalah dengan para roh seperti peri. Mereka tidak memiliki nomor untuk mengancam mereka, tetapi mereka pasti akan sangat menjengkelkan untuk dihadapi jika kesal. Nah, dalam kasus peri, mereka adalah ras yang cukup damai, jadi tidak ada yang benar-benar merasakan bahaya dari mereka. Pada titik tertentu, Ryan melihat peri di sekitar Ludio terbang menjauh sebelum dia duduk di kejauhan. Itu juga menjelaskan mengapa dia tidak melihatnya selama pertarungannya melawan Ludio. Sister Orb, karena peri dapat membantu keberuntunganmu, bukankah seharusnya mereka lebih sering menjadi sasaran? Itu cara berpikir yang salah. Anda tidak akan beruntung hanya karena Anda memiliki peri. Pertama, Anda membutuhkan restu Ratu Peri, dan Ratu Peri sendiri sangat kuat. Kedua, tidak mungkin memaksakan masalah. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa Anda kumpulkan. Itu tidak nyata. Jika peri tidak benar-benar menginginkannya, Anda tidak akan pernah mendapatkan keuntungan memilikinya. Ryan mengerti setelah itu. Begitu, ya, aku akan berbicara dengan Ludio di luar begitu Rowan memulai ujiannya. Bab 1031 Dia kabur lagi. Di ruang jaga si Penatua, Kayla sama sekali tidak peduli lagi. Jadi bagaimana jika semua orang marah karena kita mendapatkan semua Divine Veins itu? Persetan, memberi saya segalanya. Saya akan menggunakan semuanya. Lebih banyak lebih baik. Yah, bahkan organisasi lain pun mulai terbiasa. Ada lebih banyak ketidakberdayaan dalam perasaan mereka, melihat si kembar mengambil segalanya.
Di luar ruangan tempat kompetisi fisik 1 lawan 1 diadakan, Ryan akhirnya bergabung dengan Wamil dan yang lainnya, memberitahu mereka, "Yah, Divine Vein yang lain." Kelompok Wamil tersenyum pahit sebagai tanggapan. Ryan berbicara seolah itu bukan sesuatu yang penting. "Ya, satu lagi." Fabio sekali lagi muncul di luar dan mulai memanggil kompetisi berikutnya. Kategori selanjutnya adalah Free for All Battle. Para peserta bisa masuk ke ruangan yang sama dengan yang ada untuk kompetisi fisik. Jangan lupa, hanya satu peserta dari setiap organisasi yang bisa mengikutinya. Rowan kemudian mulai berjalan ke kamar. Jelas, semua orang yang akan ambil bagian di dalamnya melakukan hal yang sama. Akhirnya, lebih dari 3.000 peserta mengikuti kontes itu. Ada 3.889 organisasi yang berpartisipasi dalam majelis ini, tetapi tidak sedikit yang merasa bahwa ikut serta dalam kategori berikutnya sama saja dengan bunuh diri. Bagaimanapun, ini tidak lebih dari sebuah battle royale. Yang terakhir berdiri akan menang. Raffio, yang bertanggung jawab atas kompetisi terakhir, juga akan bertanggung jawab untuk ini. Baiklah, sepertinya kalian semua ada di sini. Seperti yang bisa kalian bayangkan, tidak ada aturan selain yang terakhir menang. Keterampilan, kekuatan fisik, perang gerilya, persembunyian, penyergapan, apapun. Semuanya sah jika itu benar, bisa memberimu gelar pada akhirnya. Raffio kemudian menunjukkan ekspresi serius sambil melanjutkan, "Ini biasanya kompetisi di mana kita memiliki jumlah korban terbesar. Aku akan memberi kalian semua hanya satu kesempatan. Jika kalian tidak ingin mati, pergilah sekarang." Namun, semua orang tetap diam, tanpa satu jiwa pun menuju ke pintu spasial. Raffio benar, banyak yang akan mati di sini. Namun, ini juga kompetisi yang paling disukai yang lebih beruntung. Dari majelis sebelumnya, jarang yang terkuat menang. Semua orang, terutama kekuatan yang lebih kecil, bertujuan untuk keberuntungan ini untuk mendapatkan Divine Vein. Melihat tidak ada yang bergerak, Raffio mengangguk puas. Sangat baik, dia melambaikan tangannya, dan segera, pintu spasial menghilang, memisahkan para peserta di dalam dari yang di luar. Formasi perlindungan arena akan dinonaktifkan, jadi kamu tidak perlu menghindarinya jika tidak mau. Juga, pastikan kamu tidak salah mengira para tetua yang menonton kompetisi ini sebagai peserta. Last but not least, sebagai selama kamu mengatakan kamu menyerah, para tetua akan membawamu keluar dari pertempuran ini. Yah, pastikan kamu mengatakan itu pada waktunya agar mereka tiba di tempatmu. Jika kamu terbunuh sebelum mereka membawamu pergi, maka itu salahmu karena tidak mengetahui batasanmu. Setelah itu, dia memberi semua orang hitungan mundur. Pertempuran gratis untuk semua akan dimulai dalam 5 menit. Kalian semua dapat memposisikan diri sesuai keinginan. Tidak ada serangan yang diizinkan sebelum itu. Segera, banyak pembudidaya mulai menjauh dari pusat. Beberapa pergi untuk bergabung dengan teman-teman mereka dari kekuatan lain. Ada orang-orang yang hanya ingin membentuk tim yang kuat tanpa mempedulikan latar belakang mereka, jadi mereka memanggil kultivator kuat lainnya. Lalu, ada juga yang ingin sendiri, atau dibiarkan sendiri. Rowan jelas berada di dua kategori terakhir. Pertama, dia tidak ingin bergabung dengan siapapun. Kedua, tidak ada yang mau bergabung dengannya, semua karena banyak Divine Veins yang dia dan saudaranya ambil. Yang lain tidak ingin memberi mereka tambahan. Tentu saja, semua orang tahu bahwa hanya satu yang bisa memenangkan hal ini. Namun demikian, lebih mudah untuk bertahan hidup mendekati akhir dengan tim daripada sendirian. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan rekan satu tim mereka sendiri akan mengkhianati mereka, bukannya mereka juga tidak akan melakukan itu pada akhirnya. Last but not least, tim mulai mendiskusikan siapa yang harus mereka bidik terlebih dahulu, yang tidak terlalu sulit ditebak. Bunuh si kembar berambut hitam. Atau setidaknya, paksa dia untuk menyerah. Meskipun tidak direncanakan, semua tim mencapai kesimpulan yang sama. Yah, bagaimanapun juga, Rowan mengharapkan banyak hal. Akhirnya, detik-detik terakhir sebelum Battle Royale dimulai, jadi Raffio menghitung mundur. 10, 9, 8. Semua orang mengeluarkan senjatanya dan memandang Rowan di tengah ruangan. 3, 2, 1, mulai. Keterampilan menekuk cahaya dan Divine Sense. Asteris boom, 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 asteris. Segera setelah Rowan mengaktifkan kemampuan penyembunyian Ryan,
posisi dia berada dibombardir oleh keterampilan dari mana-mana. Namun, debu dengan cepat mengendap, menunjukkan tidak lebih dari kawah besar dan kosong. Adapun Roan, dia tidak bisa ditemukan. Fabio dan Raffio menghela nafas ketika mereka melihat itu. Jelas, mereka sudah mengerti pertama kali Ryan dan Roan bertarung bahwa mereka memiliki kemampuan penyembunyian tingkat yang sangat tinggi. Hanya saja yang lain tidak tahu karena dunia kematian Roan menutupi sisa penglihatan para peserta. Fabio dan Raffio kemudian melirik ke sudut tertentu ruangan saat mereka menggunakan Divine Sense mereka. Hanya saja alis mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedut. Roan ada di sana, berbaring di dinding sambil memiliki pandangan luas ke seluruh bidang. Jelas bahwa dia bermaksud menghabiskan waktunya menonton orang lain bunuh diri. Fabio dan Raffio benar. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa kalian semua ingin aku keluar dari pertempuran ini, pikir Roan dengan ekspresi jijik. Dia kemudian tersenyum ketika elemen gelap dan terang berkumpul di suatu tempat yang dekat dengannya. Tim saling memandang sementara para pembudidaya yang sendirian menjaga jarak. Ketegangan dengan cepat meningkat dengan hilangnya Roan. Haruskah mereka membuat gencatan senjata dan mencari Roan terlebih dahulu? Tetapi sekali lagi, berapa banyak yang akan menerima itu, dan berapa banyak yang akan mengatakan kebenaran? Bagaimanapun, semua orang adalah musuh. Tiba-tiba, Roan muncul sekali lagi, mencoba menyerang salah satu tim. Bunuh dia. Tunggu. Kelompok yang diserang oleh Roan tiba-tiba menjadi target keterampilan semua orang. Ketika debu mereda, sebagian besar target mati, dengan hanya beberapa yang tersisa. Namun, Roan tidak terlihat. Dia melarikan diri lagi. Faktanya adalah Roan tidak. Roan terkena keterampilan, dan dia dihancurkan, klonnya, yaitu gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Bab 1032 bukan satu-satunya. Selama Roan tidak terlalu dekat dengan salah satu dari orang-orang Saint Realm itu, Divine Sense mereka tidak akan menembus skill bending Divine Sense. Dengan itu, dia bisa tetap bersembunyi selama yang dia mau. Kemudian lagi, Roan bukan tipe orang yang hanya menonton, jadi begitu salah satu klonnya dihancurkan, dia segera memanggil yang lain. Karena dia bisa menggunakan skill yang sama dengan tubuh aslinya, dia juga bisa bersembunyi dan muncul begitu dia mendekati kelompok lain. Tiba-tiba, dunia kematian Roan muncul di sekitar kelompok lain, yang segera menarik perhatian semua orang. Itu dia. Itu adalah keterampilan yang dia gunakan dalam kompetisi kekuatan jiwa. Sekali lagi, semua orang menggunakan semua keterampilan mereka tanpa belas kasihan. Adapun kelompok yang ada di sana, mereka sama tidak beruntungnya dengan yang pertama. Dunia kematian Roan segera menghilang, bersama dengan tiruannya. Secara alami, tidak ada yang bisa melihat di mana dia berada. Hanya saja orang-orang di sana tidak idiot. Begitu Roan menggunakan strategi yang sama dua kali, menjadi sangat jelas bahwa dia menggunakan peserta lain untuk menyingkirkan kompetisi. Tetapi sekali lagi, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Roan memiliki keterampilan klon. Dunia kematiannya selalu aktif ketika semua orang membombardir lokasinya, jadi tidak ada yang bisa melihat kapan itu dihancurkan, membuatnya merasa seperti Roan telah melarikan diri entah bagaimana. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, apakah kita akan terus saling membunuh seperti itu sampai akhir sambil mencari pria itu. Memang, kelompok yang diserang oleh Roan akhirnya mati atau dipaksa untuk mengatakan, aku menyerah. Sebelum mereka dibombardir juga. Canggung, seluruh medan perang menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun, kecuali klon Roan, yang menyerang peserta lain. Karena itu, Battle Royale tidak akan kemana-mana. Tentu saja, situasi seperti itu selalu bisa terjadi, bahkan jika Roan tidak ada di sana. Namun demikian, beberapa fitur tambahan ditambahkan sebelumnya ketika ini terjadi. Asteris gemuruh. Asteris. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar saat beberapa pola yang berasal dari formasi muncul di atasnya. Setelah itu, asteris sin, asteris, asteris menyembur, asteris, asteris arc, asteris. Proyektil energi surgawi mulai terbang dengan kecepatan tinggi, bergerak dengan cara yang benar-benar acak. Raffio melihat itu dan tersenyum main-main sebelum memberitahu semua orang, jika kamu terlalu lama, kekuatan formasi akan meningkat. Apakah kamu yakin ingin kalah karena hal seperti itu? Jika aku jadi kamu, aku akan langsung mulai bergerak. Tidak ada kejutan dengan perkembangan itu.
Baik itu para peserta sendiri atau para pengamat, mereka semua tahu bahwa hal seperti itu akan dimulai cepat atau lambat. Hanya saja itu biasanya datang jauh ke dalam pertempuran. Karena Roan, fitur ini terpaksa dimulai lebih awal. Menyerang. Benar saja, tim yang kuat tidak bisa membuang waktu dengan Roan lagi dan mulai membidik yang lain. Pertama-tama, dengan proyektil energi surgawi itu bergerak tanpa pandang bulu, mungkin Roan yang asli akan terkena salah satunya. Mereka benar. Roan memperhatikan salah satu serangan itu menghampirinya dan terpaksa menghindar. Tentu saja, dia tetap mengaktifkan skill Bending Light and Divine Sense miliknya. Menarik. Saya menyerah. Mati. Baik itu proyektil atau pembudidaya, semua orang dalam keadaan hiruk-pikuk karena situasinya. Seperti yang bisa dibayangkan, para pembudidaya tingkat rendah adalah yang pertama dibasmi, dengan beberapa masih berlari di perbatasan medan perang. Tidak lama kemudian, yang tingkat menengah juga mulai jatuh atau menyerah dalam menghadapi kematian. Tidak hanya itu, kekuatan formasi itu semakin meningkat seiring dengan semakin lama pertempuran berlanjut. Proyektil secara bertahap menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih cepat sebagai hasilnya. Bahkan para pembudidaya alam transformasi jiwa merasa sulit untuk menghindari mereka jika mereka tidak memperhatikan, dan jelas, itu hanya menjadi lebih buruk. Tapi tentu saja, Roan masih baik-baik saja. Dia memiliki keterampilan peningkatan rean dan langkah bayangannya sendiri. Belum lagi dia terus membuat klon sesekali untuk mempersulit hidup peserta lain. Bagaimanapun juga, Death World-nya akan membuat proyektil tidak mungkin untuk dilihat sampai mereka memasuki Divine Sense rank seseorang. Saat itu, mungkin sudah terlambat. Beberapa mulai bertanya-tanya apakah formasi atau Roan lebih berbahaya. 20 menit segera berlalu. Pada titik ini, 50% peserta telah meninggal atau menyerah. 30 menit telah berlalu, dengan formasi menjadi lebih kuat dan 70% dihilangkan. Lebih buruk lagi, kekuatan ofensif formasi melonjak pada saat itu juga. 40 menit kemudian, 90% peserta pergi. Faktanya, tingkat eliminasi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan karena dunia kematian Roan hanya berkontribusi pada eliminasi yang lebih cepat. Tentu saja, dibandingkan dengan Battle Royale dan jumlah pertempuran yang terjadi, intervensi Roan tidak dapat dibandingkan dengan jumlah total kerugian. Dengan lonjakan kekuatan lainnya, peserta yang tersisa turun menjadi hanya 112 pada saat tanda 50 menit naik. Tiba-tiba, peserta yang tersisa mendengar suara seseorang memblokir salah satu proyektil di tengah perjuangan mereka sendiri. Namun, tidak ada siapapun ke arah suara itu berasal, atau begitulah kelihatannya. Masalahnya adalah Roan adalah orang yang memblokir itu. Hal-hal ini benar-benar memiliki kekuatan di belakang mereka. Roan berpikir sejenak sebelum dia memanggil klon lain. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan pertempuran yang terjadi. Namun, sepertinya tidak ada pihak yang menganggapnya serius, seolah menunggu untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari formasi. Tidak, untuk lebih spesifiknya, mereka menunggu untuk melihat apakah Roan tiba-tiba muncul di dekat mereka sehingga mereka dapat bereaksi cukup cepat dan meninggalkan jangkauan dunia kematiannya. Itu telah terjadi beberapa kali sekarang ketika menyangkut para pembudidaya tingkat tinggi itu. Nah, ada juga fakta bahwa klon si kembar tidak seefisien tubuh asli. Saat ini, Roan hanya memiliki satu kekhawatiran. Aku bukan satu-satunya yang bersembunyi. Dia benar. Di alam dewa, dia jauh dari satu-satunya dengan kemampuan penyembunyian yang sangat baik. Meskipun langka, mereka memang ada. Kekuatan teratas Kosek kebetulan memiliki keterampilan yang sama. Bab 1034 Mitra Pelatihan Sempurna. Di luar, Ryan melingkarkan salah satu tangannya di bahu Ludio karena suatu alasan ketika dia bertanya, "Bagaimana menurutmu? Akankah saudaraku menang?" Ludio, yang memiliki senyum pahit di wajahnya, sudah merasa ingin menangis. Dia saudaramu, bukan. Kamu seharusnya punya ide yang lebih baik. Ludio tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Segera setelah Free for All Battle dimulai, Ryan mendekatinya untuk berbicara. Dia jelas takut pada Ryan setelah apa yang terjadi di kontes sebelumnya, jadi dia tidak ingin apa-apa selain menjauh. Melihat wajah Ludio, Ryan menghela nafas sambil berkata, "Ayolah. Kamu tahu itu kecelakaan,
Kamu juga memiliki bagian di dalamnya ketika kamu mempertahankan seranganku dengan cara itu. Aku membidik perutmu. Selain itu, kamu melihat bahwa saya menyembuhkan orang terakhir sebelum dia meninggal, kan? Bahkan jika saya telah memotongnya, saya dapat mengembalikannya. Ludio tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sebagai tanggapan, bukankah itu berarti Anda dapat menyiksa seseorang secara praktis selamanya? Bagaimana kamu bisa memiliki pikiran gelap seperti itu? Apakah kamu benar-benar bagian dari Yoterace yang diberkati dengan keberuntungan ekstra? Ryan tidak bisa membantu tetapi mengatakan dalam menanggapi kata-katanya. Ludio menggaruk bagian belakang kepalanya setelah itu. Aku selalu seperti ini, maaf. Ryan mengangguk, mengatakan kepadanya, tidak apa-apa. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Ludio kemudian melihat sekeliling, merasa tidak nyaman. Kalau begitu, tidak bisakah kamu menunggu pertemuan selesai untuk datang kepadaku? Semua orang tahu siapa kamu dan saudaramu sekarang. Lihat, orang-orang di sekitar kita tidak tahu apakah mereka harus memperhatikan pertempuran atau kita berdua. Ryan harus mengakui bahwa Ludio benar. Salahku, salahku. Aku tidak sabar lagi untuk datang untuk berbicara denganmu. Sekarang, kamu masih belum memberiku jawabanmu. Menurutmu siapa yang akan menang, Rowan atau yang lainnya? Ludio melihat situasi pada teriakan sebelum menjawab, yah, kultivasi kamu dan kakakmu tampaknya memiliki dampak kecil dalam kompetisi ini. Selain itu, aku merasa kakakmu jauh lebih fokus pada pertempuran daripada kamu. Saya pikir, dia mungkin akan memenangkan ini. Begitu Ludio mengatakan itu, Ryan memperhatikan peri yang duduk di kejauhan semakin dekat. Dia tidak hanya bisa melihatnya, tapi dia juga sedikit banyak bisa merasakan hubungan antara Ludio dan peri. Apakah keberuntungannya beraksi lagi? Sulit dikatakan karena Rowan mungkin tidak akan kalah bahkan tanpa keberuntungan. Yah, kurasa itu hanya akan memperkuat hasil ini. Kembali ke dalam Free for All Battle, Rowan dan semua orang melompat dan berguling kemana-mana, mencoba menghindari proyektil. Pada saat yang sama, mereka mengirim serangan apapun yang mereka bisa ke musuh terdekat mereka. Dua dari orang-orang itu kemudian melompat langsung ke dunia kematian Rowan. Berbeda dengan para pembudidaya yang kalah sampai sekarang, mereka percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Melihat itu hanya membuat Rowan tersenyum. Itu lebih seperti itu. Tiba-tiba, dunia kematian Rowan menghilang, mengungkapkan posisinya. Datang. Rowan menjelaskan kepada Ryan sebelum perakitan dimulai. Dia bergabung pada dasarnya karena dia ingin menguji kekuatannya dengan batasan alam dewa. Keduanya kebetulan menjadi mitra pelatihan yang sempurna. Segudang lighting chaser, gumpalan petir muncul di sekitar pembudidaya pertama, Han Fei, sebelum menuju ke arah Rowan. Gumpalan cahaya itu tampak kecil, tetapi mereka pasti membawa kekuatan untuk melukai atau bahkan membunuh lawan secara serius. Asal ledakan, elemen api dan angin bergerak bersama dengan senjata pembudidaya kedua, seorang pria bernama Gian, berkumpul di satu titik saat serangan itu mengenai Rowan. Saat itulah dua Rowan lagi muncul di belakang yang asli, mengirim diri mereka sendiri menuju pemburu petir Han Fei. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Itu adalah pertama kalinya lebih dari satu klon dari Rowan muncul di depan mata semua orang. Sejauh ini, dia telah menggunakannya sementara dia sendiri menyembunyikannya. Namun, tak satu pun dari penyerang memikirkannya terlalu lama. Sejak mereka memulai pertempuran, mereka harus mengakhirinya. Sementara klon Rowan pergi untuk melawan si petir, Rowan sendiri menembak ke arah Gian. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Kali ini, energi surgawi dan kekuatan jiwa bebas digunakan. Dengan mengatakan itu, bulan sabit Rowan adalah gelombang besar elemen terang dan gelap, serta kekuatan jiwa surgawi. Itu dipandu melalui bintang putih Rowan, menabrak serangan asal ledakan lawannya. Asteris ledakan. Asteris. Sebuah ledakan besar mengikuti serangan itu, menciptakan gelombang kejut yang memaksa Gian mundur. Apa? Gian tidak bisa mempercayainya. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya, dan dia berada di tahap tengah Saint Realm. Bahkan dengan itu, serangan Rowan sudah cukup untuk menandingi kekuatannya sendiri meskipun Rowan adalah seluruh dunia di bawahnya. Gian bukan satu-satunya yang terkejut. Dua klon Rowan juga bertahan melawan pemburu petir Han Fei menggunakan busur pembalikan. Namun,
Gian tidak punya waktu untuk memikirkannya karena proyektil lain datang ke arahnya. Karena gelombang kejut, dia hanya punya cukup waktu untuk mengangkat senjatanya untuk memblokirnya di detik terakhir. Asteris dentang. Asteris. Proyektilnya sangat kuat dan cepat pada saat ini, jadi dia dikirim kembali lebih jauh dengan kekuatannya. Hal yang menjengkelkan ini. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang dipukul mundur karena ledakan serangannya dengan serangan Roan. Bagaimanapun, Roan telah menggunakan bulan sabit, yang merupakan serangan area luas. Asteris merebut. Asteris. Tiba-tiba, Gian menyadari bahwa kakinya terjepit oleh sesuatu, dengan cepat menyadari bahwa itu tampak seperti sejenis sulur gelap. Tidak baik. Tidak, ini sangat bagus. Sebuah suara sedingin es menjawab. Gaya kematian, bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Keterampilan yang tidak digunakan Roan cukup lama sejak dia mendapatkan kemampuan untuk terbang diaktifkan. Namun, di alam dewa, mustahil untuk terbang sebelum alam transisi. Tentu saja, skill ini menjadi sangat berguna lagi, seperti sekarang. Gian mencoba untuk memotong pokok anggur. Namun, Roan sudah cukup dekat. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Asteris menyembur. Asteris. Sinar elemen terang dan gelap menembus jantung Gian, hanya menyisakan lubang besar di belakang. Gian berpikir untuk menyerah sejenak di sana. Sayang sekali harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk membuka mulutnya. Kematiannya sendiri datang sebagai hasilnya. Bab 1035 meratakan lapangan bermain. Roan kemudian dengan cepat menatap Han Fei, yang masih melawan klonnya. Tidak mengherankan, dia menang karena kedua klon tidak memiliki senjata asli dan tidak sekuat Roan sendiri. Selalu seperti ini, terutama di alam dewa, di mana pembatasan kekuatan seseorang jauh lebih besar. Asteris sus. Asteris. Roan segera menggunakan skill enhancement di kakinya dan menembak ke arah Han Fei. Pada saat yang sama, dia mengendalikan klonnya yang hampir hancur untuk melakukan serangan bunuh diri. Terperangkap oleh perjuangan klon yang tiba-tiba, Han Fei dipaksa mundur, yang mengirimnya ke jaring Roan. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Han Fei terkejut ketika Roan muncul dalam Divine Sense-nya, berpikir bahwa dia masih berurusan dengan Gian. Dia hanya punya cukup waktu untuk melirik ke arah asal Roan dan melihat tubuh Gian tergeletak di tanah. Persetan. Setelah itu, dia mengaktifkan pertahanannya dan menggunakan skill area luas yang kuat. Pelepasan petir. Itu adalah kemampuan khusus dari ras Lokren-nya. Mereka mampu menyimpan elemen petir di tubuh mereka sampai batas tertentu, dan tingkat itu akan meningkat seiring kultivasi mereka meningkat. Jika situasi berbahaya muncul, mereka bisa melepaskan petir ini sekaligus, yang bahkan memiliki kemungkinan untuk membunuh lawan mereka. Hanya saja mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengisi kembali kekuatan ini. Singkatnya, itu kurang lebih serangan terakhir. Untungnya bagi Roan, dia tidak kekurangan pengalaman sama sekali. Dia merasakan bahaya besar yang akan muncul jika dia mendekati Han Fei saat ini dan segera bereaksi. Gaya kematian, bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Roan tidak menggunakan Shadow Beam di Han Fei. Sebagai gantinya, dia memanggil mereka di belakang dirinya sendiri, dengan cepat menariknya menjauh sementara dia sendiri melakukan yang terbaik untuk mengubah arah. Asteris kabrum. Asteris. Benar saja, lighting di sas Han Fei keluar, menghapus semua yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak ada jejak klon Roan setelah Han Fei selesai. Han Fei melihat sekeliling dan melihat Roan di kejauhan, yang cukup baginya untuk menghela nafas lega. Roan cukup hangus, menunjukkan bahwa retretnya tidak cukup cepat. Dia tidak terluka parah, tetapi lightning di sas pasti berdampak pada Roan. Asteris menyembur. Asteris. Sayangnya untuk Han Fei, dia seharusnya memperhatikan hal lain selain si kembar berambut hitam. Asteris Arc. Asteris. Han Fei melihat ke bahu kanannya dan melihat lubang besar di sana. Dalam sekejap, dia segera mengenali apa yang menimpanya. Formasi pembantaian. Dia benar. Salah satu proyektil formasi baru saja mengenainya begitu pelepasan petirnya selesai. Biasanya, dia akan cukup cepat bereaksi. Sayangnya, sebagian besar perhatiannya diambil oleh Roan. Han Fei bukan satu-satunya. Hanya saja Roan tidak dikenal karena lengah. Saat dia mundur dengan Shadow Beam, dia melihat salah satu proyektil formasi menuju ke arahnya. Dengan itu,
Dia mengendalikan Shadow Beam sekali lagi untuk menghindarinya sambil mundur. Rowan, tentu saja, tidak melewatkan kesempatan itu dan meluncurkan dirinya ke Han Fei. Dia mungkin terluka, tapi itu tidak cukup untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan ikatan yang menahannya dan memanggil mereka kembali ke arah Han Fei. Karena Han Fei sudah melihatnya menggunakannya, tidak ada gunanya menyimpannya untuk serangan mendadak seperti yang dia lakukan pada Gian. Han Fei sama sekali tidak bisa melawan, jadi dia mencoba melarikan diri. Sayang sekali Rowan sekarang lebih cepat darinya karena Han Fei merasa sulit untuk mengendalikan energi surgawinya karena cedera. Apalagi ketika bayangan sulur itu terus keluar dari tanah untuk mencoba meraihnya. Hanya dalam beberapa detik, Rowan mencapainya dan menyerang sekali lagi. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Sinar elemen terang dan gelap datang ke arah Han Fei, siap untuk mengambil kepalanya. Aku menyerah. Asteris bang. Asteris. Pada saat itu, bulan sabit Rowan terkena sesuatu, menghilang hanya beberapa sentimeter di depan mata Han Fei. Adapun Han Fei, dia menyentuh lehernya, hanya untuk memastikan itu masih ada. Han Fei kalegal dari Sekte Praler didiskualifikasi. Seorang tetua dari rumah tuan kota kemudian muncul di samping Han Fei, segera membawanya pergi setelahnya. Namun, Rowan tidak peduli. Saat Han Fei berkata, "Aku menyerah," Rowan sudah berbalik dan mulai berlari ke arah peserta lain. Pada formasi ilusi yang menonton, semua orang terdiam dengan tampilan Rowan. Ternyata Rowan bahkan tidak perlu bergantung pada Death World miliknya. Dia lebih dari cukup kuat untuk melawan kultivator Saint Realm tahap tengah sendirian, dan lebih dari satu pada saat itu. Kemudian lagi, dunia kematiannya juga merupakan bagian dari kekuatannya. Fabio, yang menonton pertandingan dari dalam, merasa semakin tertarik dengan si kembar, berseru dalam hati, kekuatan yang luar biasa. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk itu. Rowan, tentu saja, bukan satu-satunya yang bertarung. Dengan lingkungan kebiruan yang memastikan tidak ada yang bisa bersembunyi, para pembudidaya Saint Realm yang tersisa juga saling bertarung. Dengan 2 eliminasi yang dicapai Rowan, jumlahnya turun menjadi 5. Tidak, lebih tepatnya, jumlah itu turun menjadi 3. Dalam 2 pertempuran lain yang terjadi, sebuah kesimpulan telah dicapai juga. Akhirnya, ketiganya bertemu di tengah medan perang sambil mengawasi proyektil formasi. Mereka juga memastikan untuk menjaga jarak yang baik satu sama lain pada awalnya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa 2 pembudidaya Saint Realm tahap tengah, Liavel dan Tuniso, terkejut melihat Rowan di sana. Bagaimanapun, mereka memang melihat ketika Rowan diserang bersama oleh Gian dan Han Fei. Hanya saja pertempuran mereka terpisah dari mereka, jadi mereka tidak tahu hasilnya sampai sekarang. Ketiga pembudidaya cukup terluka karena perjuangan mereka sendiri, atau begitulah seharusnya. Tiba-tiba, elemen cahaya berkumpul di sekitar Rowan, dan pemandangan yang menghancurkan hati diputar di depan mata Tuniso dan Liavel. Rowan bisa menggunakan skill penyembuhan yang sama dengan Rean. Hanya dalam beberapa saat, Rowan kembali ke kondisi puncaknya, jika seseorang tidak mempertimbangkan jumlah kekuatan jiwa surgawi yang telah dia gunakan sampai sekarang. Yah, yang lain juga tidak bernasib baik. Asteris dentang. Asteris. Rowan menangkis proyektil lain sebelum mengangkat bintang putihnya untuk menunjuk keduanya, memberitahu mereka, jangan bilang tidak adil bagiku untuk menyembuhkan diri sendiri karena kalian berdua adalah satu dunia di atasku. Anggap saja aku menyamakan kedudukan. Nah, bisakah kita bersenang-senang sedikit lagi? Bab 1036 Adaptasi Rowan. Tuniso dan Liavel saling berpandangan sejenak sebelum mengangguk. Jika keadaan berlanjut seperti ini, itu akan menjadi kemenangan lain bagi si kembar. Dengan itu, mereka mencapai pemahaman diam-diam untuk menyerang Rowan bersama. Rowan, tentu saja, menyambutnya dengan tangan terbuka. Jika ada, dia ingin keduanya datang padanya karena dia benar-benar menggunakan semua yang dia miliki. Saat dia bertukar elemen dengan Rean, saat itulah dia tidak berniat untuk menahan diri. Tuniso adalah orang pertama yang bergerak. Elemen tanah dan api berkumpul dengan bantuan energi surgawinya sebelum dia mengaktifkan keahliannya. Kemarahan bumi. Seperti yang diketahui banyak orang, terbang tidak mungkin dilakukan sebelum mencapai alam transisi di alam dewa, jadi keterampilan berbasis darat sangat efektif. Bumi di bawah kaki Rowan bergetar sebelum ambruk. Di dalam, Rowan bisa melihat genangan magma,
yang jelas diciptakan oleh elemen api dari serangan Tuniso. Liavel juga tidak lebih lambat. Elemen petir dan api juga muncul saat dia meluncurkan serangan ke Roan dari atas. Pemusnahan api guntur. Elemen api dan petir digabungkan dengan sangat baik, meningkatkan kekuatan keduanya secara bersamaan. Jelas bahwa Tuniso fokus menahan Roan sementara Liavel fokus menyerang. Roan terkejut dengan kombinasi itu dan dengan cepat mencoba menjauh dari sana. Gaya kematian, bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Ikatan bayangannya muncul di tanah dekat kolam magma, yang dengan cepat menempel padanya dan menariknya kembali. Sangat terlambat, Liavel tidak ingin melihat Roan kabur. Asteris ledakan, asteris. Sebelum pengikat bayangan Roan bisa menariknya kembali ke tempat yang aman, penghancur api guntur Liavel tiba, meledakkan Roan ke dalam kolam magma. Bahkan sebelum dia jatuh ke dalamnya, serangan itu sendiri telah melukainya dengan parah, atau begitulah yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, wujud Roan mulai hancur saat tubuhnya menghilang menjadi bintik elemen terang dan gelap. Roan telah menggunakan klonnya selama tahap ini, tetapi yang melihatnya adalah Han Fei dan Gian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pertempuran mereka terpisah satu sama lain, jadi tidak ada pihak yang melihat bagaimana mereka mengakhiri lawan mereka. Namun, baik Tuniso maupun Liavel tidak tampak terkejut dengan hasil itu. Benar saja, tidak mungkin kembaran berambut hitam ini bisa mati semudah ini. Kalau tidak, itu tidak akan menjelaskan bagaimana dia mengalahkan dua lainnya sendirian. Liavel kemudian menatap Tuniso yang langsung mengaktifkan skill lain. Pelukan bumi. Cahaya kuning kemudian muncul di sekelilingnya, menciptakan penghalang pelindung yang murni terbuat dari elemen bumi. Asteris bang. Asteris. Saat penghalang kuning muncul, bintang putih Roan menabraknya. Memang, penyergapan Roan tidak berhasil sama sekali saat Tuniso bertahan dari serangannya. Namun demikian, Tuniso dibiarkan terperanjat. Bukan karena Roan muncul di sana, tetapi pedang Roan itu menembus hampir semua penghalang, semakin dekat ke lehernya. Kekuatan serangan macam apa itu? Saya merasa seperti energi yang membentuk pelukan bumi sedang terkorosi sepenuhnya. Anehnya, dia benar. Elemen gelap Roan menghancurkannya. Itu adalah keberuntungan Tuniso bahwa dia tidak meremehkan Roan hanya karena kultivasinya, jadi dia telah memanggil kekuatan penuhnya saat membuat penghalang itu. Melihat itu, Roan tersenyum dan dengan cepat mundur ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, lebih baik dari yang aku kira. Pembersihan petir. Saat Roan meninggalkan posisinya, seberkas kilat menghantamnya, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Liavel kemudian dengan cepat mendarat di sisi Tuniso. Siapapun dapat mengatakan bahwa mereka telah benar-benar membentuk aliansi untuk berurusan dengan Roan. Tuniso kemudian menatap Liavel sebelum menggunakan pesan indera surgawi, mengatakan kepadanya, hati-hati. Serangannya memiliki semacam kekuatan korosif. Bahkan perisai kekuatan penuhku hampir tertebas. Liavel mengangguk sebagai jawaban. Lindungi saya jika Anda melihat saya dalam bahaya. Kalau tidak, Anda akan menjadi orang terakhir di sini yang berurusan dengannya sendirian. Saya tahu itu. Ayo pergi. Penghalang kuning yang sama kemudian muncul di sekitar Liavel sebelum mereka bersiap untuk memulai kembali serangan mereka ketika entah dari mana. Asteris bang. Asteris. Asteris desir. Asteris. Asteris menyembur. Asteris. Suara Tuniso berhenti saat dia melihat penglihatannya berubah. Kepalanya mulai melihat ke arah lain meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Segera, visi Tuniso beralih setelah setengah rotasi, hanya untuk melihat tubuhnya sendiri tanpa kepala semakin jauh. Pada akhirnya, dia hanya bisa berpikir, bagaimana? Liavel juga terkejut. Dia berada di pihak Tuniso, tetapi dia tidak menyadarinya sampai saat-saat terakhir. Tentu saja, begitu dia berbalik untuk memeriksa dan melihat, dia dengan cepat melihat pelakunya. Itu tidak lain adalah Roan. Mustahil. Bahkan jika kamu berhasil bersembunyi, kamu seharusnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus penghalang Tuniso sendirian. Roan mengangguk, setuju dengan Liavel. Memang, saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sendiri. Namun, Roan kemudian menunjuk ke bawah sambil melanjutkan, formasi penyembelihan ini pasti membantu. Liavel terkejut saat dia dengan cepat mundur. Itu tidak masuk akal. Jika salah satu proyektil mendekat, kita akan merasakannya dengan Divine Sense. Baru kemudian Liavel mengerti. Kamu menyembunyikan proyektil dengan keahlianmu yang bersembunyi dari Divine Sense.
Roan terkejut bahwa Liavel mengerti apa yang dia lakukan begitu cepat. Cerdas. Bagaimanapun juga, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat menggunakan kekuatan formasi untuk menyingkirkan lawanmu. Pertama, klon saya menarik perhatian Anda dengan jatuh ke dalam perangkap kolam magma. Kemudian, saya menggunakan yang lain untuk serang Tuniso, yang memblokirnya. Elemen kegelapanku kemudian meninggalkan kesan padanya, yang membuatnya berpikir bahwa klon itu benar-benar aku. Juga, untuk membuatnya lebih bisa dipercaya, klon Roan, yang merupakan orang yang menyerang Tuniso pada awalnya, mendekati Roan dan memberikan bintang putih kembali ke tubuh utama. Aku memberikan pedangku untuk digunakan. Dengan pedang asliku dan elemen gelapku, itu masih tidak sekuat diriku, tapi itu pasti jauh lebih baik daripada tampaknya. Nah, kalian berdua sedang melihat tiruanku, mengira itu yang sebenarnya. Di lingkungan kebiruan ini, bersembunyi cukup rumit, jadi aku membutuhkan kalian berdua untuk tidak melihat di mana aku sebenarnya berada. Dengan itu, semuanya akhirnya masuk akal di kepala Liavel. Bab 1037 selesai. Anehnya, Roan memutuskan untuk menyelesaikan penjelasannya. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, saya menunggu saat yang tepat sebuah proyektil lewat dan bergerak di sampingnya. Saya menutupinya dengan kemampuan penyembunyian Divine Sense saya sendiri ketika mendekati jangkauan Divine Sense Anda. Pukulan pertama adalah dari proyektil, yang membuka celah di penghalang Tuniso. Pukulan kedua jelas adalah diriku sendiri, memanfaatkan celah itu. Begitulah caraku mengambil kepalanya. Meskipun aku menggunakan pedang pengganti, itu lebih dari cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Roan tahu bahwa begitu dia terlalu dekat, keterampilan menekuk Divine Sense Ryan tidak akan cukup untuk membengkokkan Divine Sense Liavel dan Tuniso untuk terus bersembunyi. Namun, proyektilnya berbeda. Itu pasti lebih besar daripada saat Battle Royale dimulai, tapi itu masih jauh lebih kecil dari dirinya. Juga, itu jauh lebih cepat juga. Seseorang harus ingat bahwa sudah sulit untuk menghindari dan memblokir proyektil bahkan ketika seseorang melihat mereka memasuki batas Divine Sense mereka. Bahkan Roan tidak terkecuali karena dia juga telah memblokir atau menangkis beberapa karena dia tidak punya waktu untuk menghindar. Sekarang, jika Divine Sense menekuk skill Ryan menutupinya, proyektil harus lebih dekat ke target sebelum Divine Sense target bisa menembus dan melihat proyektil. Pada saat itu akan menjadi terlalu dekat untuk bereaksi, dan itulah yang sebenarnya terjadi. Roan hanya perlu menggunakan kesempatan yang ditinggalkan oleh dampak besar yang dibuat oleh proyektil untuk menyelesaikan pekerjaan. Tentu saja, Roan tidak akan memberitahu mereka tentang kekurangan keterampilan Ryan. Liavel mau tidak mau bertanya kepada Roan setelah mendengar itu. Kenapa kamu bahkan memberitahuku semua ini?" Roan mengangkat bahunya ketika dia menjawab, "Kamu tidak ingin kalah tanpa setidaknya mengetahui keadaannya, kan? Anggap saja aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini." Suasana hati yang sangat bagus. Jangankan Liavel, berapa banyak peserta yang akan memikirkan strategi Roan. Pertama-tama, Roan adalah orang baru di kota ini. Semua orang tahu itu. Dia tidak tahu banyak tentang keterampilan orang lain. Belum lagi tidak ada yang tahu tentang kemampuan formasi penyembelihan sampai diaktifkan. Tetapi bahkan dengan itu, dia bisa menggunakan semua itu untuk keuntungannya dengan sangat teliti. Berapa banyak dari mereka yang bisa melakukan hal yang sama dengan cara yang begitu sempurna? Mungkin tidak ada peserta yang bisa. Roan kemudian mulai berjalan ke arah Liavel dan berkata, "Kesenangan belum selesai. Ayo bermain sedikit lagi." Namun, tidak perlu. Pertempuran gratis untuk semua ini sudah berakhir. Fabio Camos turun dari udara sambil melambaikan tangannya. Dengan itu, formasi pembantaian dan lingkungan kebiruan menghilang sepenuhnya. Semua orang terkejut dengan itu. Mengapa perwakilan keluarga kerajaan menghentikan pertemuan? Satu-satunya saat itu terjadi adalah ketika seseorang ditemukan telah melanggar aturan. Namun, itu jelas tidak terjadi. Free for all, atau Battle Royale, tidak memiliki aturan. Yang terakhir berdiri akan menang. Itu saja. Se-senior Fabio. Liavel dengan cepat membungkuk kepada pria itu, mengetahui betapa pentingnya pria itu. Roan, di sisi lain, tampaknya tidak peduli. Jika ada, dia tampak kesal karena Fabio telah menghentikan latihannya, bertanya kepadanya, apakah sesuatu terjadi. Fabio menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu Roan, tidak juga.
Hanya saja aku harus membawamu dan saudaramu keluar dari pertemuan ini. Kata-kata Fabio mengejutkan seluruh penonton. Apa? Keluarkan mereka, tanpa melanggar aturan. Besar. Lagi pula, mereka terlalu dikuasai. Au, men. Menyenangkan melihat mereka. Memang, sangat menyenangkan melihat perubahan kecepatan untuk sekali ini. Pendapat berbeda mengenai keputusan tersebut. Kekuatan teratas, terutama mereka yang masih akan berpartisipasi dalam kompetisi terkait pertempuran berikutnya, jelas sangat gembira. Ryan dan Roan telah lebih dari membuktikan betapa kuatnya mereka. Level mereka bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di kota seperti Kosek. Apalagi setelah menonton penampilan Roan di Free for All Battle. Meskipun seorang kultivator Saint Realm tahap tengah memiliki kekuatan yang agak setara dengan Roan, pengalamannya terlalu berbeda. Itu lebih dari cukup untuk memungkinkan dia bertarung dua orang pada saat yang sama dan masih berada di atas angin. Tentu saja, Roan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Kenapa begitu? Aku tidak melanggar aturan apapun. Fabio mengangguk sebagai jawaban. Memang, Anda tidak melanggar aturan apapun. Namun, ini seharusnya menjadi pertemuan untuk memutuskan kekuatan mana yang akan mengambil vena surgawi. Sederhananya, itu adalah cara keluarga kerajaan untuk mendistribusikannya di antara berbagai kekuatan. Jika Anda dan saudaramu mengambil semuanya, itu akan kehilangan artinya. Jadi, kita dibawa keluar karena kita terlalu kuat. Roan bertanya sebagai tanggapan dengan ekspresi gelap. Fabio bahkan tidak menganggap ekspresi Roan sebagai apapun saat dia menjawab, jangan merasa terlalu sedih. Kamu masih akan mengambil Divine Vein tingkat emas dari pertempuran gratis untuk semua ini. Juga, aku dapat memberikan janjiku sebagai royal anggota keluarga bahwa tidak ada yang akan mengganggu sekte Lukimira Anda karena Divine Veins yang mereka dapatkan. Fabio kemudian menatap Liavel setelah itu dan mengatakan kepadanya, jangan berpikir aku melakukan kesalahan di sini. Aku langsung memberikan kemenangan ini kepadanya karena perbedaan antara kalian berdua sangat jelas. Namun, jika kamu merasa bahwa Anda masih memiliki kesempatan untuk menang dan ingin melanjutkan, dengan segala cara, silakan. Saya akan membiarkan pertempuran berlanjut. Liavel kemudian menatap Roan, yang matanya terpejam. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tampilan Roan cukup jelas, belum lagi jika diberi kesempatan, Roan akan mengambil nyawanya bahkan sebelum dia bisa menyerah. Tidak, tidak apa-apa. Jika seseorang seperti senior Fabio mengatakannya, maka sudah pasti begitu. Selain itu, tidak baik melawan kata-kata keluarga kerajaan. Fabio mengangguk dengan ekspresi puas setelah mendengarkan jawaban Liavel. Baik sekali. Segera setelah itu, dia menatap Raffio, yang mengerti maksudnya. Pemenang, Roan Lark dari Sekte Lukimira. Dan begitu saja, partisipasi si kembar dalam majelis telah berakhir. Bab 1038 kita tidak bisa tinggal. Di luar, Ryan juga terkejut dengan akhir yang tiba-tiba. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Baik dia dan Roan dapat menguji dan melatih banyak hal di bidang mereka sendiri selama perakitan, jadi itu kurang lebih memenuhi tujuannya. Selain itu, ini masih dianggap kota kecil, jadi level di sini pasti di bawah apa yang akan mereka temui di luar. Jadi, Ludio, apa pendapatmu tentang hasil itu? Ryan bertanya pada Ludio, yang masih berada di sampingnya. Pada akhirnya, Roan memenangkan pertempuran gratis untuk semua tanpa harus melawan lawan terakhir, yang bisa dikatakan sudah merupakan jenis keberuntungan. Yah, Roan tidak berpikir seperti itu. Adapun Ludio, dia ingin menjauh dari Ryan beberapa kali, tetapi pria itu sepertinya menempel padanya seperti lem. Apalagi yang harus dikatakan? Dia tidak harus bertarung, jadi itu bagus, kan? Kurasa disinilah kita berpisah karena kalian berdua akan dikeluarkan dari majelis. Ryan mengangguk setuju, memberitahu Ludio, kami memang akan dikeluarkan dari majelis, tetapi itu tidak berarti kami harus berpisah. Katakan, bisakah kita bicara nanti? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ludio merenungkannya sebentar sebelum setuju. Baik. Kamu bisa mencariku di grup klan Fistrue setelah ini selesai. Pintu ruang untuk pertempuran gratis untuk semua segera terbuka sekali lagi, memungkinkan para penyintas keluar. Tanpa kejutan, banyak pembudidaya mati di dalamnya, hanya menyisakan 2.398 pembudidaya hidup. Tidak lama kemudian, dua tetua dari rumah tuan kota datang untuk membawa Ryan dan Roan pergi dari pertemuan.
Perpisahan mereka membuat banyak orang menghela nafas lega, meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mendapatkan vena surgawi tingkat emas lainnya untuk sisa kompetisi terkait pertempuran. Ryan, Rowan, datang ke sini. Ternyata si kembar dibawa ke dalam ruang pengawasan para tetua. Secara alami, Kayla, Cynthia, Wuxan, dan anggota sekte Lukimira lainnya ada di sana. Namun, sebelum berpisah dari tetua tuan kota, mereka menerima pesan rasa surgawi dari Fabio, memberi tahu mereka berdua, jangan pergi begitu cepat setelah pertemuan. Aku punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan kalian berdua. Si kembar tidak terkejut dengan itu, terutama mengingat semua yang telah mereka lakukan sejauh ini. Dengan mengatakan itu, mereka hanya pergi untuk melihat kelompok Kayla, atau begitulah yang mereka coba. Hei, Ryan, Rowan, apakah kamu ingin bergabung dengan Soul Guildku? Tiba-tiba, pemimpin cabang Soul Guild muncul di depan si kembar, memberi mereka tawaran itu. Namun, dia bukan satu-satunya. Minggir, Pak Tua, pemimpin cabang persekutuan formasi juga datang tepat setelahnya. Kau boleh memiliki yang berambut hitam, tapi yang berambut putih itu milikku. Setelah itu, dia melihat ke arah Ryan sebelum bertanya, bagaimana kalau memasuki cabang Cossack City Formation Guild kami? Kami sangat tertarik dengan rune yang kamu gunakan selama kompetisi, terutama karena aku tahu kamu hanya di level menengah perak. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan dihargai sebagai anggota. Kalian melihat semua itu dengan senyum pahit. Si kembar pasti membuat kesal orang-orang itu setelah mengambil Divine Veins yang mungkin akan jatuh di tangan mereka. Namun, si kembar bisa dikatakan sebagai aset yang jauh lebih berharga, jauh lebih besar daripada Divine Veins. Keduanya masih di alam transformasi jiwa, tetapi mereka bisa melawan lawan Saint Realm. Kekuatan mana yang tidak menginginkan bakat seperti itu? Apalagi penampilan luar biasa mereka dalam pekerjaan sampingan. 3 sekte teratas, organisasi, guild, dan sebagainya. Jika mereka memiliki pengaruh di kota Cossack, mereka ada di sana, mencoba merekrut si kembar. Akhirnya, Ryan mengangkat tangannya, menarik perhatian para pemimpin itu ketika dia akhirnya menjawab, maaf, tapi kami baru saja bergabung dengan sekte Lukimira. Apakah Anda benar-benar menyukai seseorang yang mengubah kesetiaan seperti mereka berganti pakaian? Untuk saat ini, kami akan tetap bersama sekte Lukimira. Namun, kami akan memberitahu Anda jika kami berubah pikiran di masa depan. Si kembar kemudian meninggalkan kerumunan di belakang, bergabung dengan Kayla dan yang lainnya ketika Ryan bertanya kepada mereka, hei. Jadi, bagaimana? Apakah Anda memiliki cukup Divine Veins sekarang? Mulut Kayla berkedut sebagai jawaban. Ya, kurasa kita punya jumlah yang bagus. Dia bahkan tidak ingin membicarakannya lagi. Jadi, sepertinya kamu tidak terlalu terpengaruh oleh intervensi Fabio. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Kami dapat memeriksa apa yang kami inginkan, jadi itu sudah cukup. Anda juga harus baik-baik saja. Lagi pula, Fabio mengatakan kepada keluarga kerajaan bahwa tidak ada yang akan mencoba apapun melawan sekte Lukimira karena vena surgawi. Kayla menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia memberitahu Rowan, itu sudah diberikan. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, keluarga kerajaan telah membuat janji semacam ini sejak lama. Kata-kata senior Fabio hanya memperkuat itu. Sebaliknya, aku lebih mengkhawatirkan kalian berdua. Lagi pula, penampilan kalian terlalu menarik perhatian. Bagaimana jika kekuatan lain memutuskan untuk menyingkirkan kehadiran kalian nanti? Bakat kalian terlalu hebat. Cynthia kemudian menepuk bahu Kayla saat dia berkata segera setelah itu, Kayla benar. Namun, ada cara untuk menghindari hasil seperti itu. Sebelum Cynthia atau siapapun bisa melanjutkan, Rowan sudah mengerti. Bergabung dengan salah satu kekuatan teratas kota Cossack, kan? Kayla menghela nafas sebagai jawaban. Tepat, kamu tidak perlu tinggal bersama kami karena kamu merasa berhutang apapun kepada kami. Hanya vena surgawi ini saja yang lebih berharga daripada seluruh sekte kami. Sebaliknya, kamilah yang mungkin tidak akan pernah bisa membayarnya. Selain itu, kondisimu akan menjadi lebih baik dalam kekuatan itu. Kayla kemudian memberikan cincin spasial kepada Ryan dan Rowan saat dia memberitahu mereka, di dalam, Anda akan menemukan 300 batu surgawi yang saya ceritakan. Tidak banyak, mengingat berapa banyak yang sudah Anda miliki. Namun demikian, kami memberi Anda janji kami,
dan saya sepenuhnya berniat untuk memenuhinya. Si kembar tidak menolaknya karena mereka tidak memiliki banyak batu surgawi. Baiklah, untuk bergabung dengan kekuatan lain, itu tidak mungkin. Kayla dan yang lainnya terkejut. Kenapa? Apakah kamu berniat untuk tetap bersama kami? Rowan adalah orang yang menjawab pertanyaan itu. Tidak, kita tidak akan tinggal lama di Kosek. Pada akhirnya, kita tidak bisa bergabung dengan siapapun. Ryan dan Rowan berencana untuk pergi cepat atau lambat. Karena Fabio ingin berbicara dengan mereka, mereka pikir itu mungkin kesempatan yang baik, mengingat mereka akan menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka masih akan pindah ke kota yang lebih besar untuk mendapatkan informasi yang lebih istimewa.